Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, sebelum berbicara tentang sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali menulis Risalah Ayyuhal Walad, insyaallah kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembukaan risalah yang biasanya disebut dengan khutbatur risalah atau muqaddimatur risalah. Baiklah, segera kita mulai. Ala barakatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa adkhalana wa iyyahu fi jannatihi fi a'lal 'illiyyina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafal basmalah, bismillah, adalah lil musahabah, berarti dengan, lil isti'anah, meminta tolong, atau lit tabarruk, meminta keberkahan. Bismillah maknanya adalah aku memulai membaca seraya meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Ta'ala melalui seluruh asma Allah. Lafal isim di sini memang bentuknya mufrad, ya, bermakna satu atau tunggal. Tetapi jika ia disandarkan atau diidhofahkan, maka mencakup seluruh asmaullahil husna. Dan isim dihapus hamzah wasalnya di sini karena disandarkan kepada ismullahil a'zam, yaitu Allah. Lafal Allah sendiri bermakna satu-satunya yang layak untuk dipertuhankan dan diibadahi. Disebut ismullahil a'zam karena banyak sebab. Di antaranya adalah jika seseorang berdoa dengan menyebut lafal Allah tadi, maka doanya mustajab. Idza du'iya bihi ajaba. Dalam berdoa, asma Allah ini sesuai digunakan dalam segala kondisi. Contohnya, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, berilah kami rezeki. Dan Allah ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah Ta'ala. Kita boleh mengatakan rajulun karim, rajulun qawi, tapi kita tidak boleh mengatakan rajulun Allah. Demikian juga dengan Ar-Rahman. Kita boleh mengatakan rajulun rahim, tapi tidak boleh mengatakan rajulun rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman adalah terkait dengan kasih sayang Allah Ta'ala yang melingkupi seluruh makhluk di dunia. Sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Saudara-saudariku rahimakumullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian yang sempurna hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, dengan segala maknanya, yaitu yang maha pencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha pengatur segala urusan makhluk, yang maha pemberi hidayah, dan seterusnya. Dan lafal Rabb ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata at-tarbiyah, yaitu Rabba yurabbi tarbiyatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. As-salatu minallah, salat dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ats-tsana'u fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah yang terus-menerus di al-mala'il a'la,
yaitu al-malaikatil muqarrabin, di kalangan para malaikat yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. As-salatu minal malaikah, salat dari para malaikat adalah istighfarun, permohonan ampun. Dan salat dari kaum mukminin bermakna doa. Sedangkan as-salam itu mempunyai maksud doa keselamatan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di alam kubur, alam barzakh maksudnya, maupun di alam akhirat. Amma ba'du. Amma harfu syartin wa tafsilin wa tawkidin, wa ba'du dzarfun mubhamun yufhamu ma'nahu bil idhafati lima ba'dahu. Lafal amma ba'du ini biasanya digunakan di awal surat dan khutbah atau ceramah. Bisa juga digunakan untuk ketika pindah dari satu topik ke topik yang lain. Dulu bangsa Arab sering mengucapkannya dalam forum diskusi pada saat bertukar ide dan pendapat. Amma ba'du ini juga bisa digunakan sebagai tanda penetapan sebuah keputusan atas sesuatu hal. Maka dari itu ia dinamakan dengan faslul khitab, pemisah percakapan. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa adkhalana wa iyyahu fi jannatihi fi a'lal 'illiyina, amin. Yaqulul musannifu, berkatalah al-musannif, penulis risalah, yakni al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi, semoga Allah memberi kita manfaat karena ilmu-ilmunya. Wa adkhalana wa iyyahu fi jannatihi fi a'lal 'illiyina, dan semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dan penulis ke dalam surga di tingkatan tertinggi, amin. Allahumma stajib, ya Allah, mohon kabulkanlah doa kami. Saudara-saudariku rahimakumullah, mulai dari basmalah, yaitu adalah muqaddimah haqiqiyah, kemudian hamdalah, itu adalah muqaddimah idhofiyah atau bidayah idhofiyah, dilanjutkan dengan menyebut nama pengarang, menyebut nama kitab yang dikarang, kemudian doa, ditambah dengan faslul khitab, amma ba'du. Itu merupakan syarat-syarat yang sebagiannya atau semuanya harus ada dalam sebuah muqaddimah. Baiklah saudara-saudariku rahimakumullah, sekarang kita masuk ke pembukaan risalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatur risalati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammad wa alihi ajma'in. Ini merupakan muqaddimah yang sangat simpel, ya, sangat ringkas. Yang ingin kami tekankan di sini adalah al-aqibatu lil muttaqin. Aqibatu kulli syai'in bima'na akhiruhu. Kalau dikatakan al-aqibatu li fulan, maka biasanya dimaknai dengan akhir yang baik untuk si fulan atau si A. Dan apapun yang dialami ketika di dunia, maka bagi orang-orang yang bertakwa pastilah mendapatkan akhir yang baik. Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan, akhir yang baik itu bisa berarti as-sa'adatu wasyahadah, kebahagiaan dan syahadah, an-nasru wal-dhafru, pertolongan dan kemenangan, ataupun al-jannah, surga. Maka bagaimanapun kondisi orang-orang yang bertakwa di dunia,
semasa hidupnya, maka ia pasti akan mendapatkan akhir yang mulia, baik di dunia dan ataupun ketika besok di akhirat. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, sewaktu ditanya tentang makna takwa, maka beliau menjawab ada 4 bagian, yaitu al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Jadi yang pertama menurut beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil yang maha mulia. Ini kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin ya sebatas yang maha mulia, padahal itu lebih dari itu. Ini yang dimaksud adalah Allah Ta'ala. Dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan sebuah maqalah yang luar biasa, yang bunyinya, man khafa minallahi akhafallahu minhu kulla syai'in, wa man lam yakhaf minallahi akhafahullahu min kulli syai'in. Barang siapa yang merasa takut kepada Allah, maka Allah jadikan semuanya takut kepadanya. Sebaliknya, barang siapa tidak merasa takut kepada Allah, maka Allah jadikan dia takut kepada semuanya. Jadi, takhafu minallahi la takhafu ahadan, la takhafu minallahi takhafu min kulli ahadin. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi at-tanzil, yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada hukum-hukum halal dan haram dan seterusnya begitu, yang memang harus ditaati. Kemudian yang ketiga, war-ridha bil qalil. Ar-ridha, merasa puas, tenang dan bahagia dengan pemberian Allah meskipun sedikit, sehingga ia bisa merasakan nikmatnya hidup. Jika kamu tidak merasa nikmat dalam hidup, maka pasti yang ada adalah sebaliknya, kamu merasa dalam kesengsaraan. Dan bagian yang keempat dari takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari kepergian menghadap Allah Ta'ala. Setiap orang yang akan bepergian atau melakukan safar pastilah membutuhkan persiapan, memikirkan apa saja yang harus dibawa, bagaimana menatanya, membawanya pakai apa, dan seterusnya. Dan setiap kita di dunia ini pastilah akan pergi. Tidak ada seorang pun yang hidup kekal di dunia, sebab ad-dunya darul intiqal, dunia adalah negeri untuk sekedar singgah, dan itu pun hanya sejenak. Kita pasti akan segera pindah ke darul baqa, negeri yang kekal, yaitu akhirat, surga. Itulah yang kita harapkan. Tapi apakah kalau masuk surga kita hanya ingin sekedar surga? Tentunya tidak. Kita ingin surga yang tertinggi. Mirip dengan ketika membeli mobil, yang mau kita beli adalah mobil yang asal bisa jalan, ataukah mobil yang sekalian bagus dan nyaman dikendarai? Tentunya kita memilih yang kedua. Kita semua akan melewati sirat. Tapi apakah kita ingin asal lewat, sekedar lewat saja begitu? Tentu juga tidak. Kita mestinya ingin melewati sirat itu dengan secepat kilat. Karena kita ingin sesuatu yang paling tinggi, paling maksimal, maka persiapan kita pun tidak boleh tanggung-tanggung. Sehingga dengan rahmat Allah Ta'ala, kita bisa melewati sirat dengan secepat kilat dan ditempatkan di surga tertinggi, yakni surga Firdaus. Saudara-saudariku rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang patut kita simak, yakni kisah
tentang Thauban radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu adalah seorang maula, jamaknya mawali, bekas budak, ya, hamba sahaya. Dulu ia adalah seorang budak yang kemudian dibeli dan dimerdekakan oleh Rasulullah, ya, dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu ia selalu membersamai dan melayani Nabi dengan penuh kecintaan dan pengabdian yang tulus ikhlas, hingga ia pun dijuluki Thauban An-Nabawi. Seseorang itu jika mencintai seseorang yang lain, maka pastilah ia ingin selalu bersamanya dan pasti sedih jika berpisah darinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah mulai dari pagi hingga malam hari untuk suatu keperluan. Pada saat kembali, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Thauban ini sedang menangis. Lantas beliau pun bertanya, "Ma yubkika ya Thauban?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Thauban? Ia pun menjawab, Tidak ada wahai Rasul, melainkan karena Anda telah meninggalkan saya selama sehari semalam, itulah yang membuat hati saya merasa kesepian. Kemudian saya pun berpikir, besok di surga saya di tingkat yang bawah, sedangkan Anda di derajat yang tertinggi. Pastilah saya tidak akan bisa sampai kepada Anda. Saya tidak akan bisa melihat Anda lagi. Perpisahan di surga itulah yang membuat saya menangis, wahai Rasulullah. Orang yang saling mencintai pastilah melalui dua kondisi. Ya, dalam hal ini al-wifaq, ya, Thauban masih bersama dengan Rasulullah. Al-wifaq itu kebersamaan, dan yang kedua adalah al-firaq, perpisahan. Di saat kondisi bersama atau al-wifaq, orang yang saling mencintai sudah merasa takut. Takut akan apa? Takut akan perpisahan. Dan itulah yang dirasakan benar oleh Thauban, saking cintanya kepada junjungan agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu pun bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Thauban, ama alimta annal mar'a yuhsyaru ma'aman ahabba." Wahai Thauban, ketahuilah seseorang itu besok akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka dari itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sewaktu ditanya tentang nikmat apa yang lebih besar daripada surga, maka ia menjawab, ru'yatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala pun berkata, aqrabut tariqi yuwassilu ilal firdausil a'la mahabbatur rasul. Jalan yang paling dekat yang bisa menyampaikan seseorang ke surga firdaus yang tertinggi adalah mahabbatur rasul, yaitu besarnya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bukan hanya sekedar surga, tapi surga dengan tingkat yang paling tinggi. Baiklah, saudara-saudariku rahimakumullah. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan terkait khutbatur risalati ayyuhal walad. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pada pertemuan mendatang, yakni yang ketiga, insyaallah kita akan masuk membahas tentang sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali menulis risalahnya ini. Demikian, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.